Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang wisatawan Rusia jatuh dari batu karang, kemudian terhempas ombak di pantai Bias Tugel, Karangasem. Seorang pengemudi jukung tewas tenggelam di perairan Tanjung Benoa, Badung. Taman Jagat Kirana kini jadi pusat hiburan di Karangasem. Taman Jagat Kirana akhir pekan lalu padat dengan warga yang ingin menikmati liburan mereka dengan berbagai pertunjukan seni yang berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu. Suasananya mirip dengan kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bahkan panitia mengundang artis nasional Roy Jekonia hingga musisi lokal Bali untuk menghibur dan memeriahkan suasana. Kegiatan Karangasem akhir pekan dibuka Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Selain pentas hiburan, warga juga bisa menikmati berbagai kuliner dan makanan khas yang dijual UMKM. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan potensi Karangasem seperti pariwisata, UMKM, hingga potensi budaya dan seni, dan menjadikan Taman Jagat Kirana sebagai tempat hiburan rakyat. Nanti ke depan trotoarnya kita akan perbaiki lebih lebar. Saya yakin setiap hari Sabtu dan Minggu acaranya akan seperti ini. Minggu pagi Car Free Day sambil anak-anak buat kreasi di sini. Bagaimana caranya Karangasem ini malam Minggu dan Minggu harus ramai. Tak hanya Sabtu petang, Karangasem akhir pekan ini juga berlanjut hingga Minggu pagi. Kegiatan diisi dengan jalan sehat, senam bersama, dan hiburan musik dari artis Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bali memiliki makanan tradisional yang disebut lawar. Sebagian besar lawar menggunakan daging sapi atau babi. Namun ada juga lawar yang menggunakan daging ayam sebagai bahan utama. Lawar daun belimbing adalah lawar yang menggunakan daging ayam. Lawar ini menggunakan banyak sayuran seperti daun belimbing, buah nangka, pepaya, kelapa muda, dan kacang panjang. I Putu Gede Warsana, pemilik usaha makanan di Desa Gulingan, Mengwi, Badung, memiliki resep tersendiri. Menurutnya membuat lawar daun belimbing tidak sulit. Pertama, merebus daun belimbing. Setelah matang, lalu dicampur beberapa bumbu khas bumbu Bali, salah satunya basa colok. Basa colok adalah campuran bawang putih, kemiri, kencur, cabai, kelapa yang dibakar, sejumlah rempah, dan daun salam. Bali itu ada lawar daun belimbing, ada lawar nangko, ada lawar buah kacang. Ini kan sudah termasuk menu tradisional. Kalau lawar daun belimbing ini beda dia, bumbunya ada lagi satu. Yang biasanya kalau lawar biasa itu kan ada bumbu baso colo, tabio, kusuno, bawang itu, begitu ada lagi hijau itu yang dikasih untuk lawar biasa. Kalau lawar daun belimbing itu ada kininya kalasnya itu. Nah, di kalasnya itu namanya kalas atau kimo yang diisi bawang direbus jadi satu. Makanya itu untuk pelembutnya itu. Menghilangkan rasa, ditambah kalau daun belimbing ditambah dia gula Bali itu. Biar rasanya ada tidak terasa pahit. Basa colok yang menjadi pembeda karena pada umumnya pembuatan lawar di Bali menggunakan basa genep. Lawar daun belimbing ini biasanya disajikan dengan nasi putih, gorengan kulit ayam, ayam betutu,
sate ayam, serta semangkuk komo atau kaldu daging ayam. Banyak rumah makan yang menjual lawar daun belimbing. Harganya juga tidak terlalu mahal, Rp25.000 semangkok dengan porsi lengkap. Pernah dengar madu kele-kele? Sejak lama, madu kele-kele ini kabarnya berkhasiat bagi kesehatan. Di Kelurahan Kubu Bangli, Iwayan Edi Ruspariadi bisa dikatakan berhasil membudidayakan madu kele-kele di rumahnya. Ia menggunakan kulkas rusak sebagai sarang lebah. Edi mengaku usahanya dari keisengan melihat lebah bersarang di kulkasnya. Lalu ia memelihara dan membuat koloni lebah. Kini Edi bisa menghasilkan madu kele hingga 500 ml dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan sekali. Madu kele sangat sulit dicari, jadi kita beli pun relatif juga mahal dan keasliannya juga meragukan. Ya, langkah baiknya dengan punya sarang 1 atau 2 sarang itu kita sudah bisa menghasilkan 1 botol sampai 1,5 botol sudah cukup untuk kita konsumsi. Untuk istri saya sekitar 3 sampai 4 bulan. Hingga saat ini, Edi terus mengembangkan budidaya madu kele-kele. Menurutnya madu ini terbukti mujarab karena menyembuhkan penyakit istrinya, yakni mah akut. Edi mencampur madu ini dengan kunyit. Harga madu kele-kele cukup mahal. Untuk 500 ml, harganya mencapai Rp500.000 sampai Rp600.000. Maka dari itu ia menganjurkan orang budidaya madu kele-kele untuk konsumsi sendiri dan mengobati anggota keluarga. Pemeliharaan kelanceng maupun kele itu sangat mudah sekali. Cukup untuk menaruh saja. Itu sudah kita diamkan 5-6 bulan itu kita sudah menghasilkan. Itu sangat bagus sebenarnya. Madu kele-kele atau kelanceng kabarnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit karena mengandung antioksidan yang berkhasiat menangkal radikal bebas. Tidak ada salahnya orang mulai membudidayakan madu kele-kele ini, selain tidak sulit, juga tidak membutuhkan biaya yang besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.